Hello Technolovers, pembangunan IKN tahap pertama telah dimulai dengan dana dari APBN dan akan berlanjut hingga tahun 2024. Pemerintah mengklaim bahwa IKN mendorong pembangunan dan meningkatkan perekonomian Indonesia Timur. Namun sejumlah pengamat ekonomi masih skeptis pengembangan IKN akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, mega proyek IKN dikhawatirkan akan menambah beban keuangan negara. Lantas, seperti apa kabar pembangunan IKN saat ini? Yuk simak ulasannya berikut ini. Pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota kabarnya lantaran memiliki infrastruktur yang lengkap yaitu berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol sehingga akan menghemat biaya. Terlebih dari aspek geografisnya, Kalimantan Timur diklaim minim bencana, mulai dari bencana longsor, gempa bumi, dan lainnya, sehingga dinilai cukup strategis. Kemudian, Kalimantan Timur diketahui minimnya konflik sosial, juga yang disebut menjadi alasan Kalimantan Timur dipilih oleh Presiden Jokowi. Terlebih ketika menyebut bahwa kajian pemindahan ibu kota negara tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga sosiologis dan sosiopolitik. Pemindahan ibu kota ini bukan tanpa alasan. Dilansir dari Kompas.com, alasan pemindahan ibu kota diantaranya adalah beban jumlah penduduk, karena sekitar 57% penduduk Indonesia berkonsentrasi di Pulau Jawa. Kemudian beban kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB nasional sebesar 58,49%. Sedangkan PDRB Jabodetabek terhadap PDB nasional sebesar 20,85%. Krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Selanjutnya, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek. Dan meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Untuk saat ini, proses pembangunan IKN pemerintah Indonesia terus berusaha merayu pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Berbagai insentif disiapkan, termasuk keringanan pajak. Dilansir dari BBC Indonesia, investasi swasta baik investasi langsung maupun melalui kemitraan dengan pemerintah direncanakan menyumbang 80% pendanaan proyek bernilai 466 triliun ini, sekitar 372 triliun. Sisanya dibiayai oleh APBN. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo berusaha meyakinkan para pengusaha untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Salah satu hal yang ia katakan adalah jaminan terkait keberlanjutan proyek IKN meski pemerintahan telah berganti. Mempromosikan IKN Nusantara sebagai kota hijau masa depan, Jokowi kembali menegaskan bahwa tujuan pembangunan IKN Nusantara adalah pemerataan pembangunan serta pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Ia mengatakan pintu terbuka lebar bagi para pengusaha untuk berinvestasi di IKN. Kemudian dalam proses pendanaan IKN ini, Kepala Otorita IKN Bambang Susanto mengklaim jumlah pengusaha yang menyatakan komitmen berinvestasi dalam bentuk letter of interest 25 kali lipat lebih banyak dari lahan yang tersedia. Ia pun mengajak pihak swasta agar tidak ragu berinvestasi di IKN, meskipun dunia sedang dibayangi ancaman resesi. Dana Moneter Internasional atau IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2023 dan memperingatkan dunia akan mengalami resesi yang parah akibat gangguan pada rantai pasok dan perang Rusia-Ukraina. Senada dengan Bambang, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Arsyad Rashid mengingatkan bahwa IMF sendiri memandang prospek ekonomi Indonesia lebih baik dari negara-negara lain di tengah situasi yang buruk ini. Dilansir dari BBC Indonesia, saat berkunjung ke Jakarta pada bulan Juli, Direktur IMF Kristalina Georgieva menyebut Indonesia titik terang di tengah suramnya ekonomi global. Ia merujuk pada keberhasilan Indonesia mempertahankan inflasi di sekitar 4% sampai lebih rendah dari negara-negara lain, serta prediksi IMF bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh 5% pada 2023. Kedua Kadin Arsyad Rashid mengatakan, di tengah situasi ekonomi global yang buruk, IKN dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Lantas, IKN dibiayai oleh siapa kalau Jokowi masih sementara merayu investor? Sementara ini, IKN dibangun dengan menggunakan dana APBN. Pembangunan tahap pertama direncanakan berlangsung hingga 2024. Dengan prediksi Jokowi menargetkan perayaan 17 Agustus di IKN. Diketahui, Kementerian PUPR sudah mulai membangun sejumlah infrastruktur dasar untuk menopang IKN, antara lain Jalan Lingkar Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoy. Kementerian menyiapkan 34 paket pekerjaan konstruksi di KIPP senilai Rp23 triliun dan 25 paket di luar KIPP senilai Rp11,32 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono telah mengatakan pembangunan IKN di Kalimantan Timur selama 3 tahun ke depan membutuhkan anggaran sebesar 43 triliun rupiah dengan kemungkinan tambahan 15 triliun rupiah. Alokasi anggaran PUPR untuk 2022 adalah 5,1 triliun rupiah. Pada 2023 mencapai 20,8 triliun rupiah dan sisanya akan dianggarkan pada 2024. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembangunan tahap pertama menggunakan APBN adalah cara untuk membangun kepercayaan investor. Anggaran sebesar itu diambil dari mana ya? Sejauh ini dari puluhan calon investor yang didekati pemerintah, hanya satu yang dilaporkan telah menaikkan nota kesepahaman yaitu LG CNS Company. Perusahaan teknologi asal Korea itu digandeng PT PP atau Persero Tbk untuk mengembangkan proyek kota cerdas di Kalimantan Timur. Tak hanya itu, otorita IKN juga baru-baru ini menaikkan MOU dengan Institut Teknologi Bandung untuk bekerja sama dalam digitalisasi pembangunan dan pengelolaan IKN, penerapan teknologi dan pengembangan SDM. Sebelumnya, investor asal Jepang SoftBank yang diklaim pemerintah akan berinvestasi di IKN hingga 100 miliar US dollar telah mundur dari proyek tersebut. Dalam pernyataan tertulis kepada sejumlah media, Dewan Direktur SoftBank Ken Miyauchi menyebut ketidakpastian return of investment kapan dan seberapa besar mereka bisa balik modal. Hal itulah menjadi alasan utama mereka mundur. Tak pantang menyerah, pemerintah pun mencari investor ke negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlila Hadalia baru-baru ini mengklaim proyek IKN akan mendapat kucuran dana dari investor asing sekitar 200 triliun rupiah. Untuk total dana yang diperlukan pembangunan IKN tersebut mencapai 500 triliun rupiah, sebanyak 20% dari biaya itu menggunakan APBN. Bahlil mengklaim negara yang tertarik berinvestasi di IKN yaitu Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan, dan Taiwan serta beberapa negara Eropa. Lebih lanjut, kata Bahlil, Uni Emirat Arab menyatakan niatnya menyetorkan dana sebesar 20 miliar US dollar ke Indonesia. Dana tersebut termasuk untuk investasi di proyek ibu kota negara yang baru. Akan tetapi, Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bima Yudhistira menilai bahwa proyek IKN beresiko besar. Menurut Bima, pemerintah melakukan spekulasi dengan memulai pembangunan menggunakan APBN karena belum tentu ke depannya swasta akan tertarik. Apalagi IMF telah memprediksi perlambatan ekonomi global akibat perang di Ukraina, serta naiknya harga-harga kebutuhan dasar yang mendorong para investor untuk berinvestasi di aset-aset yang aman. Situasi ini, kata Bima, membuat para investor asing cenderung melihat situasi di negara asal mereka dan menghindari infrastruktur sebagai salah satu proyek yang beresiko. Dalam kondisi seperti ini, pengerjaan proyek secara bisnis to bisnis kecil kemungkinan akan terjadi. Menurut Bima, pemerintah semestinya belajar dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang pada awalnya menggunakan asumsi-asumsi yang sangat optimis. Namun ketika dinamika makroekonominya berubah, menjadi pembengkakan biaya sehingga membutuhkan subsidi APBN supaya bisa selesai sesuai target. Selain itu, bila melihat ke belakang, keterlibatan swasta dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia relatif rendah, kurang dari 20%. Menurut laporan Bank Dunia berjudul Indonesian Infrastructure Sector Assessment Program atau INFRA-SAF yang bocor pada tahun 2018 lalu. Ya, artinya tidak bisa dipastikan kapan swasta akan tertarik masuk. Dan biaya untuk pembangunan di awal berarti dibebankan seluruhnya kepada APBN. Belanja lebih berat, defisit bisa melebar. Sementara pemerintah sekarang punya kebutuhan yang banyak dan lebih mendesak, seperti subsidi dan belanja rutin, ujar Bima. Belanja rutin itu termasuk belanja pegawai 442,6 triliun rupiah. Belanja barang 380 triliun rupiah dan membayar bunga utang 441 triliun rupiah sebagaimana tercantum dalam RAPBN 2023. Menanggapi berbagai keraguan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pembangunan tahap awal yang didominasi biaya dari APBN bertujuan membangun kepercayaan diri dari pasar. Ia tetap optimis bahwa ke depannya pembiayaan swasta akan lebih dominan. Gimana menurut kamu Teknolover? Sepertinya ada bau-bau tertundanya pembangunan IKN lantaran masalah biaya nih. Apalagi belum lama ini ada yang menggugat UU IKN ke MK. Oke, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai jumpa!